semua, selamat pagi untuk kita. Apa kabar untuk anak-anak yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya ya, itu siapa ya? Kok gak pernah kelihatan di sekolah? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka Ibu akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Rosanita Sihotang. Saya mahasiswa dari STP Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Di sini saya mengadakan macro teaching atau yang sering disebut dengan PPL. Kira-kira saya mengadakan macro teaching selama 2 bulan. Mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini dapat kalian terima dengan baik. Sekian perkenalan yang dapat Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ambil sikap berdoa, berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang masih Engkau berikan sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menemani kami, memberikan kami kepintaran, kesehatan dan semangat agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terpujilah dan termulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, adapun materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Anak-anak sekalian dapat membuka buku masing-masing dalam halaman 37. Anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian semua dapat mengikuti pelajaran kita ini dengan baik dan kalian juga dapat menonton video ini sampai habis serta membaca buku pegangan kalian masing-masing supaya kalian dapat mengerti dan memahami materi kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita pada pagi hari ini membahas tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat yang terdapat di bab 2. Anak-anak, coba perhatikan dengan baik peta konsep berikut ini. Anak-anak, kita sebagai orang Kristen tidak dapat mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan jika kita tidak mencintai sesama kita yang kelihatan, seperti orang yang miskin, menderita, dianiaya, yang mengalami ketidakadilan. Kita sebagai orang Kristen harus tahu kapan kita harus berbicara tentang Tuhan dan kapan waktunya diam untuk membiarkan kasih Allah berbicara lewat tutur kata, sikap, dan tindakan pelayanan kasih kita. Kita tahu keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian merupakan nilai-nilai yang penting dalam masyarakat. Sekarang ini atau dewasa ini, nilai-nilai tersebut kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan demi keegoisan manusia. Bagaimana cara gereja merespon permasalahan-permasalahan ini? Mari kita pahami melalui pelajaran kita di bab ini. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi ini,
kita akan mampu menjelaskan arti keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian menurut ajaran kitab suci. Yang kedua, kita akan mampu menjelaskan keutuhan lingkungan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan mampu menjelaskan upaya-upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Anak-anak, di sini Ibu telah menyediakan cerita untuk kalian pahami bagaimana kemerosotan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat. Nah, melalui cerita ini, kita ketahui hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, karena hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan. Yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walaupun aturan negara dilanggar. Kasus ini adalah kasus contoh kecil. Masih banyak kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Baiklah anak-anak, melalui cerita ini kiranya kita semakin memahami bagaimana kemerosotan nilai-nilai kehidupan yang terjadi di. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai ajaran kitab suci tentang keadilan. Kalian dapat membaca kitab suci kalian pada kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Pada ayat kitab suci ini di mana Amos berkarya di Israel pada zaman pemerintahan Raja Israel Yerobeam II. Kira-kira sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Kemungkinan Amos berkarya dalam waktu yang cukup pendek, mungkin kurang dari setahun. Amos menangkap panggilan Yahweh untuk mewartakan firman-Nya di kerajaan utara atau Israel. Pada waktu itu, kerajaan utara sedang mengalami zaman keemasan, tetapi jurang yang semakin lebar antara kelompok kaya dengan sebagian besar rakyat jelata. Tema besar pewartaan Amos adalah kritik atas ketidakadilan sosial yang merajalela di Israel, serta kritik atas penindasan terhadap orang yang tidak berdaya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kitab suci ini, kita dapat menemukan inti dari kitab ini adalah di mana realitas sosial yang menjadi keprihatinan Amos itu tidak berbeda jauh dengan realitas keprihatinan sosial yang terjadi sekarang ini. Hukum diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Siapa yang memiliki uang akan bebas dari hukum, dan sebaliknya, yang tidak memiliki uang harus tunduk kepada hukum. Nah, kiranya melalui kitab ini, kita semakin belajar bagaimana kemerosotan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Pembahasan kita yang kedua adalah nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Yang pertama, nilai keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam masyarakat ini ada 4, yaitu keadilan komutatif, keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan sosial. Anak-anak, dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar kata adil. Adil berarti tidak berat sebelah.
tidak memihak, tidak sewenang, dan memperlakukan sesama secara sama rata. Dalam bidang hukum, keadilan berarti memperlakukan orang atau pihak lain sesuai dengan hak dan martabatnya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Keempat, keadilan ini merupakan tulisan yang diambil dari buku Diakonia yang Beriman oleh Profesor Dr. B.S. Mardiatmadja, SJ, dalam tulisannya yang berjudul Diakonia dan Iman. Yang pertama, keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif ini berkaitan dengan pertukaran. Artinya, keadilan komutatif terjadi apabila dua orang sejajar mengadakan perjanjian jual beli. Lingkup keadilan komutatif adalah ruang gerak yang memberi kesamaan nilai kepada apa yang diberikan dan apa yang diterima orang atas dasar kesetaraan orang yang mempertukarkan. Keadilan komutatif ini secara khusus mengatur keserasian kontrak agar memakai prinsip kesamaan pemberian dengan penerimaan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, yang kedua yaitu keadilan legal. Keadilan legal ini adalah keadilan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam masyarakat atau negara tertentu. Keadilan legal menciptakan suatu kondisi untuk kesejahteraan sosial masyarakat sebagai keseluruhan. Yang ketiga yaitu keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini memusatkan perhatiannya pada pembagian pemilikan dan privilege perorangan dalam hubungannya dengan komunitas. Keadilan distributif dilanggar apabila orang terlalu mengutamakan diri atau kelompoknya sendiri di hadapan kebutuhan seluruh kepentingan masyarakat umum. Yang keempat yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini berkenaan dengan kebaikan bersama dan bisa saja disebut sebagai keadilan seputar kesejahteraan bersama atau sering disebut juga keadilan komuniter. Anak-anak, ada beberapa penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ketidaktahuan. Ini seringkali menjadi suatu sebab ketidakadilan. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, keinginan. Dan yang keempat, kepicikan. Baiklah anak-anak, pembahasan yang berikutnya yaitu nilai kejujuran dalam masyarakat. Jujur berarti lurus hati dan tidak curang. Anak-anak, ada beberapa bentuk-bentuk ketidakjujuran. Yang pertama yaitu ketidakjujuran di bidang ekonomi. Hal ini sering terjadi di kalangan pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ketidakjujuran di bidang politik. Ini sering berkaitan dengan kekuasaan. Yang ketiga yaitu ketidakjujuran di bidang hukum. Hal ini sering berkaitan dengan manipulasi peraturan atau undang-undang untuk membenarkan diri. Yang keempat yaitu ketidakjujuran di bidang pendidikan. Hal ini sering berkaitan dengan harmoni palsu. Artinya di sini, misalnya itu pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan
memberlakukan ujian nasional dengan standarisasi nilai pada mata pelajaran tertentu untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Padahal setiap sekolah yang ada di Indonesia tidak memiliki standar nilai yang sama, sehingga mengakibatkan para siswa terpaksa melakukan ketidakjujuran dengan cara melakukan kecurangan pada saat ujian nasional guna mendapatkan nilai-nilai yang sesuai dengan standar ujian nasional tersebut. Yang kelima yaitu ketidakjujuran di bidang kebudayaan. Ini juga berkaitan dengan harmoni palsu. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu nilai kebenaran dalam masyarakat. Benar artinya sesuai sebagaimana adanya. Jadi, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan yang sesungguhnya. Di sini ada beberapa bentuk ketidakbenaran atau yang sering juga disebut dengan kebohongan. Yang pertama yaitu rekayasa atau manipulasi. Yang kedua yaitu berdusta atau bersaksi dusta. Yang ketiga, fitnah atau umpatan. Yang keempat, asal bapak senang atau ABS. Nah, baiklah anak-anak, untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai kedamaian dalam masyarakat. Damai itu berarti tenang, tidak ada permusuhan dan pertikaian, tidak ada kerusuhan. Nah, berarti kedamaian itu adalah suatu keadaan yang tenang, di mana tidak ada permusuhan dan pertikaian. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk konflik atau tidak terjadinya kedamaian di suatu masyarakat. Yang pertama itu konflik sosial. Konflik ini sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Nah, contoh dari konflik ini ada konflik secara vertikal. Artinya, konflik ini sering terjadi antara masyarakat dan negara. Kemudian, ada konflik sosial horizontal. Konflik ini sering terjadi antar etnis, suku, golongan, dan antar kelompok masyarakat. Kemudian konflik yang kedua yaitu konflik politik. Konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang ketiga, konflik ekonomi. Nah, konflik ini sering terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Yang keempat yaitu ada konflik budaya. Nah, konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Kemudian konflik yang terakhir ialah konflik ideologi. Nah, konflik ini sering terjadi akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Kemudian anak-anak, ada beberapa sebab-sebab terjadinya konflik tadi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu masalah ideologis. Yang kedua yaitu karena adanya eksklusivisme dan rasionalitas. Yang ketiga yaitu karena adanya pemaksaan kehendak. Yang keempat yaitu karena mau menang sendiri. Anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu keutuhan lingkungan dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian keutuhan lingkungan. Nah, keutuhan lingkungan ini
erat kaitannya dengan keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan adalah kesatuan elemen-elemen yang terdapat dalam karya penciptaan seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan tanah. Nah, kesatuan ini semua sering menggambarkan relasi atau keterkaitan antara elemen-elemen ciptaan yang sering kita sebut sebagai ekosistem. Yang kedua yaitu landasan biblis lingkungan hidup. Landasan biblis lingkungan hidup terhadap kisah penciptaan yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dalam kisah penciptaan ini terdapat beberapa unsur lingkungan hidup seperti air dalam ayat 6 dan tumbuh-tumbuhan dalam ayat 11 sampai 12, tanah dalam ayat 12, hewan dalam ayat 20 sampai 25, dan manusia dalam ayat 26 sampai 28. Dalam kisah penciptaan ini tampak juga bahwa segala ciptaan termasuk manusia berasal dari Allah. Allah adalah sumber dari mana lingkungan hidup berasal dan manusia mempunyai tugas untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Yang ketiga ada unsur-unsur lingkungan hidup. Ada seperti air, udara, tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat, ada aneka bentuk pencemaran lingkungan hidup seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, sampah, dan perubahan iklim. Yang kelima yaitu ada sebab-sebab pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Yang pertama, sikap egois. Yang kedua, ketidaktahuan. Dan yang ketiga yaitu sikap tidak mau tahu. Nah, yang selanjutnya adalah upaya memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Ada sikap yang harus kita miliki untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sikap kepedulian. Yang kedua yaitu sikap keprihatinan. Yang ketiga yaitu sikap keberanian. Nah, dalam melakukan sikap-sikap ini akan ada hambatan yang dihadapi. Yang pertama yaitu belum adanya ketegasan pemerintah. Yang kedua, kurang percaya terhadap lembaga pemerintah. Yang ketiga, belum adanya sanksi terhadap pelaku pelanggaran nilai-nilai. Dan yang keempat yaitu kemerosotan moral pimpinan bangsa. Baiklah anak-anak, adapun inti atau kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah bahwa nilai-nilai kehidupan merupakan nilai yang patut diperjuangkan dalam masyarakat kita dewasa ini. Nah, nilai-nilai ini patut diperjuangkan karena telah terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam memperjuangkan nilai-nilai penting ini, diperlukan sikap peduli, prihatin, dan berani. Dalam memperjuangkan nilai-nilai penting ini, tentunya ada hambatan. Selain itu, keutuhan lingkungan juga mendapat perhatian karena dewasa ini telah terjadi banyak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
Anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalian juga dapat membaca buku pegangan kalian untuk menambah pengetahuan kalian.